Ya, itulah tadi pemaparan materi singkat dari Al-Mukarram. Namun, adapun sesuatu hal yang mau ditanyakan, jadi kami sebagai selaku moderator membuka sebenarnya pertanyaan dan menawarkan teman-teman untuk bertanya. Sebelum saya lepas, saya mau bertanya sama saya mau kali ini sama teman-teman yang lain. Ini banyak di masyarakat, bukan cuma satu tempat, bahkan saya sendiri yang datang. Saya sendiri lagi di Tabayun, saya sendiri yang datang langsung. Yang termasuk keluarga. Ada satu di kampung katanya, kalau mau lihat rezekinya ini orang, ini kata si orang pintar ini, harus kau kasih makan orang-orang lebih bayar-bayar tapi bayar-bayar kan. Pas sudah potong ayam ini, pokoknya ayam tertentu sakit kisominya. Saya bilang apalagi cara kita ketemu sekarang saya pakai saja. Kemudian ada juga ya ada istilah tauriolo. Itu di kampung-kampung masih banyak tauriolo. Itu biasa ya, gimana? Tauriolo itu tauriolo itu dia kumpulkan ayam-ayam beberapa ekor itu tertentu, warna ini, kakinya warna ini. Katanya sakit kini orang gara-gara dia nak kasih kayak kasih pesak dari orang-orang dulunya. Apakah itu mungkin bisa diluruskan? Iya, betul. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah Ta'ala, baik yang ada di sini atau mengikuti pertemuan ini secara virtual, langsung ataupun juga ya di kemudian hari mengikutinya. Sangat penting untuk kita ketahui ya, kita yakini. Kesehatan atau kekayaan itu adalah anugerah daripada Allah SWT dan tidak akan mungkin kita dapatkan nikmat kesehatan atau nikmat kekayaan kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Makanya tugas kita cari dengan cara yang benar. Banyak cara untuk kaya. Ya selain berusaha, bertawakal kepada Allah Ta'ala, banyak bersedekah. Di antaranya juga ada barangkali bapak-bapak, saudara-saudari pernah mendengar hadis ini di Sahih Muslim. Adalah masyarakat Madinah dulu, apabila mereka panen pertama, kalau misalnya kurma kan beberapa kali dipanen. Itu kalau mulai ambil panen pertama, mereka itu membawa datang kurma tersebut, diantaranya sebagian nabawa datang kepada baginda Rasulullah SAW. Dan untuk didoakan oleh Nabi. Apa doanya Nabi? Nabi mengatakan, Allahumma barik lana fi tamrina, wa barik lana fi muddina, wa barik lana fi madinatina. Ya Allah Ta'ala, berkatilah kami di buah kami ini, berkatilah kami di mud. Mud itu ukuran seperti ini, dikatakan mud. Tangannya orang Arab, dua si somba kalau orang Makassar ya. Muddina, wa barik lana fi sa'ina. Sa itu ukurannya 4 kali begini, orang Arab kah. Wa barik lana fi madinatina. Berkatilah kami. Itu doanya Nabi. Ini bisa dipraktikkan contohnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu contohnya yang berniaga di pasar. Hari res contohnya, pembelian hari itu, penjualan hari itu, baca itu. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi tijaratina, pada pernikahan kami. Wa barik lana fi muddina, wa barik lana fi sa'ina. Wa barik lana fi madidat, di bantai ya, kota kami. Itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Orang nelayan juga, tangkapan pertamanya. Pas kena jual, alhamdulillah. Para pegawai contohnya, ketika terima di awal bulan. Setiap bulan kan mereka panen. Kalau petani kan panennya, kalau petani gabah kan 4 bulannya, 3 bulannya. Kalau petani gabah, 3 atau 4 bulan, ya pasti setiap itu panen. Begitulah para sahabat. Jadi minta kepada orang yang saleh, dalam hal Nabiullah Muhammad SAW, untuk doakan. Kalau kita contohnya boleh bawa ke Ustaz Supriyadi. Contohnya disumbangkan sambil doakan ki. Seperti itu contohnya. Atau kalau misalnya sedikit, doa, pakai saja doa itu. Allahumma, mudah-mudahan terekam ya. Allahumma barik lana, contohnya. Kalau misalnya fi rizkina lah, pada rezeki kami. Wa barik lana fi muddina, mud. Wa barik lana fi sa'ina. Wa barik lana fi madinatina. Itu bisa. Itu dipakai. Bagian seperti taksi contohnya. Penumpang pertama keluar. Allahumma barik. Seperti itu. Yang ojek contohnya. Bisa.
itu. Kayaknya memberikan keberkatan itu Allah SWT berkecukupan, pasti cukup ki. Ada lebihnya alhamdulillah Allah Ta'ala. Seperti itu. Itu beberapa cara untuk apa ya, memperlancar rezeki. Ada bukan dengan cara pergi aneh-aneh. Melakukan sesuatu yang terlarang. Auzubillah, seperti memberikan makan bayangan. Apa saja bayangan diberikan makan. Auzubillah minasyaitonir rajim. Seperti ya, bahaya yang seperti itu. Sama dengan contohnya ada keyakinan, Anda tahu ada tidak di mana? Saya pernah memulai salah satu filosofi ya, pokoknya semua orang itu katanya sebenarnya ada kembarannya. Ya, itu. Ada juga di sini. Itu yang saya bilang. Auzubillah, itu maksud. Itu ada filosofi dulu, bukan anu baru itu dulu, agama-agama dulu. Agama dulu itu. Semua orang lahir ini ada kembarannya. Untuk lancar rezekinya, untuk sehat harus kenal itu kembarannya. Jadi gambarannya itu sosok kemudian bertangan 4 dan berkaki 4. Itu yang bilang gambarannya. Itu keyakinan orang dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sangat bertentangan dengan agama Islam kita. Nah itu semua. Siapa ya? Seperti itu. Seperti itu. Kadang bertanya, dari mana mereka tahu syarat-syarat itu? Dan memang biasa jadi. Contohnya mau ke Bahala dan sebagainya. Jadi ya itu tadi setan yang ngajari. Memang ada bekasnya, ada pengaruhnya setan. Nah bisa aja pernah terkena sihir. Asbab nusulnya muawwadzatain, qul a'udzu falaq dan qul a'udzu binnas, itu semuanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala, seperti itu. Jadi ada badil, jadi ada pengganti. Mau sembuh contohnya, kan kesembuhan itu Allah SWT yang memberikan kesembuhan. Pergi ke dokter, kata bagaimana, ada juga bisa diruqyah sambil berdoa. Nabiullah Muhammad SAW biasa mendoakan seseorang, mudah sekali. Nah doakan Nabiullah Muhammad SAW 7 kali sebut sambil tunjuk orang itu. Uqsimu billahil azim. Artinya saya bersumpah kepada Allah Ta'ala yang maha mulia. Ayyashfiyaka, untuk menyembuhkanmu. Uqsimu billahil azim. Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Saya, itu dia. Uqsimu billahi, mudah-mudahan terekam. Uqsimu billahil azim. Sambil menunjuk. Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. 7 kali. Uqsimu billahil azim. Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. 7 kali. Sambil menunjuk orang itu. Itu salah satu cara untuk contohnya. Itu meminta langsung kepada Allah SWT. Biasa juga Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim, daerah sakit kena pegang. Baru Nabi membaca 7 kali, bisa direkam. Bismillah, a'udzubillahi wa izzatihi min kulli ma akhafu aw hadhir. Contohnya 7 kali disebutkan. Juga Nabi Muhammad SAW biasa dengan ludahnya campur dengan tanah. Bismillahi wa birikil muslimin Allahumma shfihi. Itu sudah. Ya. Seperti itu. Jadi ada dalam agama Islam cara juga selain pengobatan medis ya, bisa juga ada yang seperti itu. Jadi bukan dengan cara, pernah juga suatu ketika ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah atau Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi melihat seseorang ada di gelangnya khalaqatan sufrin, katanya dari gelang yang ke kuning-kuningnya, katanya dari tembaga. Lalu Nabi langsung menegurnya, ada apa itu? Dia mengatakan hiya minal wahina. Al-wahina itu sakit yang ada di tangan. Nabi mengatakan inza'ha, keluarkan itu. Jadi biasa kan orang-orang kita supaya tidak sakit kena melilitkan sesuatu di tangannya atau di lengannya. Nabi mengatakan inza'ha, keluarkan itu. La yuziduka illa wahnan, itu tidak menambahkanmu kecuali kerendahan. Nabi Muhammad SAW mengatakan mani tamma bitamaim, barang siapa tamaim itu yang digantung di di diri atau di rumah dan sebagainya, fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan memberikan kesempurnaan baginya. Ada seperti itu. Itu walaupun sekali lagi terus terang ada perbedaan pendapat bahkan di antara sahabat pun juga, bagaimana kalau contohnya kalau yang digantung itu adalah ayat Al-Qur'an di rumah kah atau apa, itu perbedaan di kalangan sahabat.
Itu perbedaan di kalangan sahabat pun sudah. Ibnu Mas'ud tidak membolehkannya, Amr bin As membolehkannya, Abdullah bin Amr bin As. Tapi syaratnya itu ayat Al-Quran, doa-doa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak seperti, ingat ya, ada, tidak apa-apa aku sebutkan di sini. Saya di tahun-tahun akhir ini saya sering mengikuti perkembangan itu dunia kebatinan dan sebagainya. Harakat Masoniyah. Banyak itu para selebriti dunia. Ada tuh biasa kena benang merah di salah satu lengannya. Lihat Justin Bieber, lihat Madonna. Tahu itu anunya? Itu harakat Kabalah, gerakan tasawuf di Yahudi dalam cara memahaminya sama dengan kita, batiniyah. Jadi memahami teks itu dengan pemahaman batin yang tidak ditahu oleh yang lain. Dan itu banyak naruh-naruh bertentangan dengan teks yang zahir. Dan itu pekerjaannya iblis. Iblis kan dulu Nabiullah Adam alaihissalam dengan Hawa, ibu kita di surga, dilarang untuk memakan pohon. Datang iblis menggodanya. Salah satu godaannya bagaimana caranya iblis menggoda Nabi Adam? Tidak mengatakan makan, tidak. Langsung kita tafsirkan. Apa Nabi bilang iblis? Manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Nalarang ke Tuhanmu. Hakikatnya kenapa kau dilarang untuk makan pohon ini? Katanya apa? Supaya kau tidak menjadi malaikat. Dan juga supaya kau tidak menjadi kekal. Makanya anehnya tidak ada itu di hadis atau Al-Quran mengatakan itu pohon khuldi. Khuldi apa artinya kekal? Kita di Indonesia menyebutkan pohon kekekalan. Iblis yang bilang itu. Syajarah, pohon, tapi tidak dikasih nama. Iblis mengatakan pohon ini kalau makan satu di kebatnya, kau akan kekal khulda atau kau akan menjadi malaikat. Itu sebabnya Allah tidak menginginkan kau memakannya. Nabi Adam tergoda dengan itu. Nama kami. Nah itu waqasamahuma, dan iblis bersumpah. Saya bersumpah bahwasanya dia itu adalah orang yang memberikan nasihat. Sosok yang pemberi nasihat ternyata tidak, pembohong. Jadi kalau misalnya ada teks Al-Quran langsung hakikatnya itu begini, ya salah itu. Bukan hakikat namanya apabila bertentangan dengan teks yang zahir. Dan itu aliran Kabalah bukan cuma dalam Islam, dalam Yahudi ada, dalam Kristen ada, dan rata-rata itu diambil dari ajaran-ajaran kuno yang intinya adalah Tuhan menjelma kepada orang, menjelma kepada benda, dan sebagainya, turun kekuatannya bersatu dengan Tuhan. Itu nih ada di lengan, lihat nih foto-fotonya. Bisa saya mengikutinya dari beberapa orangnya. Siapa tahu ada yang bisa melihatnya, silahkan. Ahmad Da'dus, channelnya itu As-Sabil, itu juga Instagramnya. Begitu juga Dr. Haisam Tal'at juga itu fokus kepada itu. Dua orang ini sangat luar biasa dalam dunia yang seperti itu. Dunia yang kebatinan dan sebagainya, membongkar yang seperti itu. Nah, ini saja yang atas respon dari pertanyaan yang dikemukakan oleh Ustaz Supriyadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Rahman. Terima kasih. Oke. Ini sering saya menemukan ini. Cuma saya terus terang bingung saya untuk menegurnya. Terutama dari bahasa istilahnya itu balu. Dan biasa orang-orang seperti itu, uang yang didapatkan itu dia lipat kayak anak kalumpi nih. Ya, dia lipat itu, kemudian dia simpang. Katanya pakai dalil. Saya minta bagaimana cara untuk menyadarkan bahwa tidak usah lakukanlah uang itu sama dengan yang lainnya. Tidak ada yang istimewa. Tapi saya belum berani untuk mengungkapkan itu. Kemudian yang kedua, kaitan tadi dengan rupiah. Terus terang, saya sudah dua sekolah, di SMP 2 di Sabtu, di SMP 1 di Sabtu lagi, yang mana sekolah saya itu pada awalnya memang di daerah pekunungan, dan setiap tahun itu ada hal-hal yang
mistik terjadi di siswa saya. Dan kadang saya dipanggil oleh teman-teman untuk ya bahasanya meruqyah mereka. Ya, saya tidak tahu juga dari mana itu dasarnya itu. Sehingga saya kadang alhamdulillah dengan petunjuk dari Allah saya bisa sedikit memberikan pertolongan dengan itu. Cuma yang menjadi beban bagi saya, tidak salahkah apa yang saya lakukan ini selama ini? Saya tidak penuhi panggilan teman. Tidak enak juga, mereka kewalahan juga menghadapi yang seperti itu. Tapi alhamdulillah beberapa kali saya menghadapi yang begitu. Kadang hanya menggunakan dengan air. Saya bacakan beberapa ayat, kemudian saya cepatkan di mukanya. Kadang memang langsung ciuman. Kemudian ada juga yang sampaikan kepada saya bilang, setiap sudah seperti itu laksanakan salat sunnah 2 rakaat sebagai wujud syukur. Nah, ini juga menjadi kendala bagi saya karena kadang saya laksanakan ada juga tidak. Karena saya ragu-ragu dalam hal ini, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan tuntunan atau tidak? Jangan sampai yang saya lakukan ini melaksanakan salat malah menjadi fitnah bagi saya, menjadi sesuatu yang tidak benar bagi saya. Terus terang Pak Kiai, itu terutama kalau musim timur kita di sini, di bawah itu ada, saya memang siswa saya diganggu oleh makhluk. Itu. Dan alhamdulillah biasa kadang saya bahkan sering bahkan yang sampai bisu pernah saya hadapi. Itu juga terserang saya melakukan tindakan itu, sebenarnya saya juga masih ragu. Cuma yang disampaikan kepada saya bahwa bentengilah dirimu sebelum melakukan itu. Dan mungkin itu tidak bisa sampaikan di sini apa bentengnya. Ya, mungkin sedikit penjelasan dari Pak Syekh. Iya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk berbicara tentang yang memudahkan rezeki selain sebab-sebab zahir. Sebab-sebab zahir itu contohnya rajin bekerja, itu kan pasti semua orang tahu itu. Tapi sebab-sebab gaib yang tidak diketahui untuk mengatakan ini membawa berkah, ini menambah, itu butuh ada dalil. Makanya tidak boleh seseorang contohnya mengatakan ini benda ini berkah atau melakukan perbuatan ini berkah kecuali ada dalil. Karena keberkatan itu adalah sesuatu yang gaib. Dan yang gaib itu tidak mungkin melalui bentuk eksperimen. Tidak bisa dibawa ke laboratorium. Nah, makanya untuk mengatakan ini berkah, ini begini butuh ada dalil. Contohnya tadi, nak kasih begini uang pertamanya atau uang hasilnya. Nak kasih bentuk begini dan begitu. Itu tidak benar apabila kita katakan ini sebab sehingga Allah akan memperlancar. Kalau dia, apalagi kalau dia mengatakan ini akan memperlancar, auzubillah, pasti. Tapi kalau orang beriman kita masih berbaik sangka, kita katakan dia salah. Kenapa salah? Karena dia mengatakan keberkatan sesuatu tanpa ada dalilnya. Itu dia alasannya. Karena untuk mengatakan ini mendatangkan ini mendatangkan ini, dan itu berkah dan semuanya, kita katakan mana dalil. Kalau contohnya tadi, andai kan tidak ada dalil, maka khurafat itu. Kalau ada rezeki pertama dibawakan kepada seorang yang kita katakan saleh, baru kita begini-begini. Cuma kan ada dalil yang menunjukkan itu. Karena para sahabat juga melakukan itu di zamannya Nabi Muhammad SAW. Makanya untuk mengatakan yang seperti ini, baru begini, kita katakan kasih dalil. Ketika tidak ada dalil, maka dikatakan salah. Dan ingat, ada bentuk-bentuk, saya tidak bawa catatannya, ada bentuk-bentuk kode itu, saya tidak khawatir ya, yang dibentuk oleh sebagian masyarakat, akan bentuk itu salah satu kunci pemanggil. Kalau seperti ini, kategori biasa. Ah, itu bahaya. Ada saya pelajari, ada bentuk seperti itu salah satu bentuk. Tapi saya belum
berat saya mau Iya. tegur dia. Seperti itu logikanya. Untuk mengatakan ini membawa berkah, yang itu sesuatu yang gaib. Mana dalil? Suatu kesalahan contohnya saya mengatakan ini berkah tanpa ada petunjuk dari dalil. Itu inti kita. Ajaran kami Islam itu lebih tenang bagi jiwa kita. Karena keberkatan itu sesuatu yang gaib. Itu satu. Yang selanjutnya yang kedua, meruqyah seseorang, alhamdulillah. Silahkan ruqyah dibanding daripada orang aneh-aneh yang datang yang mengobati. Dan memang pernah Nabiullah Muhammad SAW ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini ada di Bukhari dan Muslim. Suatu ketika mereka berjalan di kaum, tiba-tiba di kaum tersebut kepala kaumnya, sukunya kaum itu lagi sakit. Kemudian bertanya, hal fikum raqi, ada di antara kalian yang bisa mengobati ini, meruqyah kami, kepala suku kami? Akhirnya bisa berkata, iya betul. Tapi disyaratkan apa kasihkan, insyaallah dikasih makan. Setelah itu dibacakanlah 7 kali suratul Fatihah oleh Abi Sa'id Al-Khudri, baru dikasih kambing. Beberapa kambing ya. Akhirnya pulang ke Madinah. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami melakukan itu. Apa kata Nabi? Wa ma yudrika innahu syifa. Apa yang memberitahu wahai, bagaimana kau tahu wahai Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Al-Fatihah itu adalah kesembuhan. Bahkan Nabi minta juga jatah dari kasih juga kambing itu. Itu dalil bahwasanya boleh seseorang mendapatkan ubah karena mengajar, apalagi kalau mengajar Al-Quran. Itu membacakan surah Al-Fatihah. Atau seperti itu meruqyah sebagainya. Seperti itu. Jadi ini dalil bahwasanya ikrar, Nabi mengikrarkan. Bahkan Nabi juga meruqyah itu tadi, bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfi. Dan Nabi juga contohnya biasa mengatakan itu bismillahirrahmanirrahim, wallahu ya, ini hadis riwayat Muslim dan ini sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfika min kulli da'i yudhika wa min kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika. Itu luar biasa doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala saya meruqyahmu. Wallahu yashfika. Dan Allah yang akan menyembuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min kulli da'i yudhika. Dari segala penyakit yang menyakitimu. Wa min kulli nafsin. Dan seluruh jiwa. Setan. Aw ainin. Atau mata iri hati. Min kulli nafsin aw ainin hasidin. Pandangan hasid. Mata iri hati. Allahu yashfika, Allah min kulli ainin hasidin, bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfi min kulli da'in yudhi min kulli nafsin aw ainin hasidin, Allahu yashfika, Allah akan menyembuhkanmu. Luar biasa itu kesembuhan dari penyakit medis dan juga non medis. Jadi boleh orang sakit didoakan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfika min kulli da'in yudhika wa min kulli nafsin aw ainin hasidin, Allahu yashfika. Itu salah satu contohnya. Jadi Nabi biasa meruqyah. Jadi silakan ruqyai, dan bagusnya ruqyah itu juga bagi teman-teman yang menggelutinya, bagusnya itu jadikan media untuk berdakwah, perbaiki dan sebagainya. Contohnya itu media dakwah, kan rata-rata remaja itu kasihan ya, jauh daripada Allah SWT. Itulah yang disuka oleh setan untuk diganggu, untuk digoda dan lain sebagainya. Sering saya berdialog dengan yang seperti itu. Kadang saya mengatakan, gak usah diikuti itu maunya. Iya, betul. Jangan. Dia minta ini, minta itu, jangan. Ini jangan. Ini sesuatu yang merusak ini. Jangan ikuti maunya. Kasih ke air, jangan. Justru kalau kasih air, dia akan bertambah tenaga. Biarkan dia lemah. Iya, betul. Bagus. Iya, bagus. Jangan diikuti. Dan jangan percaya apa yang Nabi bilang. Rata-rata itu saya dikirim oleh ini. Ini begini. Biasa itu. Yang surga, begini surga. Seperti itu. Jangan dipercaya yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa'alam bisawab. Silakan. Ya, beriwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih telah diberi waktu untuk bertanya atau mungkin sesuatu. Ini tadi saya dengar pembahasan terkait penghormatan dan hal-hal yang mistis dan lain. Ini saya mau bertanya tentang masalah pengobatan. Baru terjadi ada seseorang yang seseorang yang diakui oleh orang bahwa dirinya tentang mengobati dengan alasan bahwa dia memiliki panca indera keenam.
Dan cara mengobatinya itu dia bisa melalui foto, melihat foto saya. Dan setelah diobati, memang benar secara kasat mata dilihat orang itu sembuh. Dan saya pun melihat orang itu sembuh. Dan yang saya pertanyakan ini, bagaimana hukumnya pandangan Al-Quran atau apakah menurut Pak Kiai? Ya. Makasih wallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang seperti itu tidak benar ya. Apa maksudnya indera keenam? Beberapa, dan ini juga banyak menipu di dunia Arab, tapi alhamdulillah pernah dulu seperti itu. Jadi dia itu bahkan ada stasiun TV-nya. Telepon, tidak langsung, jangan, enggak usah ngomong namamu dan nama mamamu. Pas disebut nama-nama bapak, kau pernah begini, rumahmu di sini, kau pernah ke dokter ini, obat ini nak kasihkan, dan benar. Nah tahu semua. Nah tahu semua ini, dan benar yang nak bilang. Orang yang lemah imannya, oh memang ini karama, auzubillah. Bukan setan yang beritahu dia. Jadi dia itu bekerja sama dengan setan. Dia bekerja sama dengan setan. Setan dia berkomunikasi dengan setan jin karintah. Jin karintah. Jadi dikasih informasi, dia dibisiki. Dibisiki. Jadi jin karintah bekerja sama dengan setan yang memuliakan. Yang nakasih nasembelikan kerbau, dia seperti itu. Nah, jadi setan yang memuliakan itu berkomunikasi dengan jin karintah. Dia Nabi dibisiki di telinganya. Dia itu begini. Kalau obatnya begini, insyaallah tunggu Mi. Sembuh. Nah, seperti itu. Dan salah satu yang ku ikuti ceramah-ceramahnya Ahmad Da'dus ya. Begitu juga Dr. Haitham Talaat. Dia itu pernah mengetahui ada temannya. Dokter memvonis dia untuk dioperasi. Datang ke orang yang seperti itu. Dan maka nak kasih tidurkah? Pengakuannya orang itu. Saya dikasih tidur. Baru setelah itu kosongkan pikiran. Bagaimana? Kosongkan pikiran. Jangan mengucapkan apapun, jangan baca apapun juga. Boleh tapi dalam hati. Kalau misalnya menghayal, kalau baca bismillah itu kan lari anunya. Dan seakan-akan ada 4 tangan di badanku, dan setelah itu hilang penyakit yang ada di badanku. Jadi dikatakan seakan-akan makhluk lain yang mengadakan operasi sama dia. Dan itu salah, tidak boleh. Kerjasama dengan yang seperti itu. Ya betul ada seperti itu. Bahkan lebih dari itu, kanker hilang setelah datang ke orang yang seperti itu. Mudah-mudahan dan sebagainya. Dan biasanya itu ada. Ya, saya takut mengucapkannya. Dia mengatakan anasyid Hindia, nasyid India, padahal bukan nasyid India itu. Yang biasa di TV-TV itu pemanggil itu. Pemanggilnya seperti itu. Seperti itu. Jadi itu sangat tidak boleh. Mengobati sihir dengan sihir, penyakit dengan sihir itu sangat dilarang dalam agama. Dan saya pernah berkomunikasi dengan orang yang seperti itu. Nah tahu dia. Kalau ketemu saya rumah tadi sini ada halaman di depannya. Nah tahu semua. Tapi kalau misalnya orang beriman, orang tak tidak bisa. Nah tahu. Contohnya kalau kayak Ustaz ya, telponi atau saya pernah berkomunikasi dengan orang seperti itu. Kan orang-orang memuliakan dia ada di pantai. Tidak tahu apa mas. Dia masih anak-anak. Setelah dia sakit, nah tahu dia. Seperti itu panjang, nggak tahu banyak nalihat ki orang. Bagaimana? Jadi akhirnya Pak dibawa ke ustaz tertentu, ketemu dengan saya, nah beritahu neneknya ini adikmu begini. Nah tak masa nah tahu kian begini. Baru ngomongnya luar biasa. Apa ngomongnya? Dia bilang ampun dalik bersandar bersama saya. Guru taruh pala ulama-ulama nak sebut. Akhirnya ketika ngomong sama saya, langsung ku bilang di depan orang-orang ya. Ada juga neneknya, ada mertua. Kukatakan, saya di mana rumahku? Tahu bagaimana proyeksinya? Langsung dia bilang, nggak bisa fokus. Itu seperti itu. Ada keluarga dekat saya. Ada ilmu orang dulu yang aneh-aneh itu. Nah tahu dia contohnya,
ketika ada sesuatu yang tidak nak suka di depan, contohnya sweeping atau dia sesuatu, nak bilang, saya dibisiki. Mata ini, kiri kau kanan kau. Contohnya ada alamat nak cari atau orang nak kejar atau sweeping, dibisiki dia ke kanan kau, ke kiri kau, kanan kiri. Makanya kata sama keluarga, hilangkan itu. Bukan malaikat yang kasih begitu, setan yang kasih begitu kok. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi yang mengatakan indra keenam atau kalau misalnya ada istilahnya lagi yang aku pelajari ya, dia mengatakan membuka mata yang ketiga. Itu barangkali yang dikatakan indra keenam. Kalau indra keenam panca indra kan 5, panca indra. Ya, rasa, mata, lidah, raba itu panca indra keenam, itu dia. Atau ada istilahnya lain, mata ketiga. Dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Itu salah. Itu semua kesalahan itu. Wallahu ta'ala ala wa'lam bissawab. Jadi saya sambung tadi. Jadi ini kan baru kejadian. Jadi setelah itu ada pengobatan yang kedua, masih orang yang sama. Yang dia lepaskan itu yang saya dengar, dia lepaskan itu ayat-ayat Al-Quran. Masih orang yang sama. Melalui HP, dia suruh tahu itu HP, di dekat tadinya, dia lepaskan itu ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian yang saya dengar langsung itu, akhirnya itu dia katakan, ya Allah, jadikan doa yang saya ucapkan ini sebagai penyebab kesembuhan orang ini. Setelah itu sembuh orangnya. Dan penyakitnya ini yang dibilang tadi penyakit medis. Iya. Dan sudah ke medis dan hilang penyakitnya. Enggak. Medis. Maksud saya setelah dikatakan oleh berobat di orang itu dan merasa sembuh, pergi lagi ke medis untuk foto di badannya bahwasanya sudah hilang. Belum. Yang pengalaman itu memang yang tadi itu memang hilang. Yang harusnya dioperasi tidak jadi operasi karena hilang. Setelah datang ke orang seperti itu. Adapun contohnya, ya memang kadang menipu. Dia biasa tampil di televisi dulu, di televisi Arab seperti itu. Wasiatnya dia baca surat An-Nisa, baca Habbatus Sauda, campur ini, itu semua. Dia memang untuk, ya, makanya biasa wasallallahu alaihi Muhammadin wa al-Fatihah. Biasa seperti itu juga. Akhirnya seperti itu. Tapi di awalnya yang kita tidak tahu itu, yang tidak kita lihat, atau doa yang diucapkan yang tidak kedengaran, itu dia intinya. Makanya Nabi Muhammad SAW, ruqyah apapun juga, jampi-jampi apapun juga, perlihatkan kepada saya. Yang tidak boleh itu apabila ada mengandung kesalahan dan lain sebagainya. Makanya nanti kita katakan contohnya benar apabila memang segala amalannya dan apa yang diucapkan itu semuanya tidak ada yang melanggar. Oh boleh. Tapi itu kesalahan, kenapa bisa lihat? Itu pertanyaan besar. Kenapa bisa tahu orang yang jauh? Itu pertanyaan. Kenapa bisa tahu orang yang jauh? Teori yang ku tahu ya, seperti itu. Ada yang jin yang memuliakan dia, jin itu yang membisiki dia, informasi jin itu dari jin karintah. Dari orang yang menelpon. Seperti itu caranya. Dan memang rata-rata, dan biasanya itu tengah bete saya baca Quran. Salah-salah baca Quran. Salah-salah baca Qurannya. Dan biasa ya seperti itu. Menipu dengan membaca Quran, dengan hadis. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Makanya saya mengatakan jangan kasih agama atau lain sebagainya. Jangan. Wallahu ta'ala ala wa sallam. Jadi sering sekali. Jadi kesimpulannya Ustaz, panca indera keenam itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada panca indera keenam. Jadi segala sesuatu yang diselamatkan begitu syirik. Iya. Itu berkomunikasi dengan jin itu haram. Saya mengatakan musyrik atau saya tidak bisa memvonis, tapi tabiatnya apabila kita kerjasama dengan seperti itu, biasanya ada sesuatu yang dilakukan dosa. Ada kalau misalnya tidak mesti musyrik, tapi contohnya ada sesuatu yang dilakukan dosa. Contoh, nahina orang tuanya. Itu salah satu anunya, tumbalna. Nahina orang tuanya. Bisa juga sampai kepada kemusyrikan. Bisa sampai ke kekafiran. Biasai orang tersebut contohnya supaya yang jari baca-bacaan, dia salat ke dalam keadaan junub. Tidak mau mandi wajib. Biasa juga jadi suruh orang bawa Quran maharnya.
Tapi ternyata di kamar khususnya nah jadikan itu sebagai sendal Al-Quran. Di kamar khususnya yang tidak bisa masuk ke kamarnya walaupun anaknya dan sebagainya. Karena tempat dia bermeditasi, berkomunikasi dengan yang memuliakan. Seperti itu. Jadi berkomunikasi memiliki panca indera keenam, dua kemungkinan. Tapi biasanya, itu bukan biasanya, pasti ada jin. Mungkin itu data yang setelah dia sakit, tiba-tiba melihat lain-lainnya. Mungkin juga panggil ki. Cara memanggilannya ini. Ada dua kemungkinan mungkin. Yang pasti dosa, semuanya dosa. Mungkin ada sampai kepada derajat mengeluarkan kita dari agama Allah SWT. Ada juga dengan cara yang dosa. Di antara cara dosa contohnya, biasa tulis ki Qul huwallahu ahad dengan darah. Atau ayat Al-Quran dengan darah. Biasa seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, mungkin ada lagi yang terakhir. Ya, Pertanyaan saya, bagaimana cara meruqyah semuanya niatnya? Ada yang kesurupan, kemudian cara meruqyah niatnya. Kemudian yang kedua, sebagaimana pernah saya yang mungkin sudah dibilang, bagaimana yang mengatakan Ustaz, kalau kita sholat dan pada saat dia membaca kalau tidak salah dia kena boleh kemudian dia mengingat yang lain, katanya dia sebab bagaimana menangani? Makasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, niat meruqyah itu tadi. Apa niatnya? Niatnya kita membaca ayat suci Al-Quran dan kita baca doa agar supaya Allah menyembuhkan orang itu. Itu niatnya. Jadi itu dia. Allah akan menyembuhkan dengan bacaan Al-Quran kita dan juga doa-doa kita. Itu diniatkan paling utama. Nah, itu yang ada dalam hati kita. Itu yang pertama. Ada pun yang kedua, yaitu apa lagi? Yang kedua tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya apabila sempat melenceng, tidak mungkinlah. Contohnya tiba-tiba kita ingat di mana sendalku, baru berarti kita menyembah sendal. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu artinya banyak ustaz yang seperti itu. Dia bilang pada Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada tasyahud, asyhadu la ilaha illallah, dan juga pada salam. Kita katakan ini masa dikafirkan seseorang gara-gara melenceng pikirannya. Itu artinya nengi sendalnya berarti sendal apa? Sendal yang nasembah. Itu artinya apa? Kau mengkafirkan seseorang. Orang salah itu tidak sampai ke itu. Mungkin terbayang di benaknya bukan karena dia, mungkin karena godaan setan. Dan memang ada setan yang bernama Khanzab. Setan yang bernama Khanzab yang ditugaskan oleh iblis untuk mengacaukan salat kita. Dia mengatakan uzkur kata, uzkur, ingat kini. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan akhirnya dia mengingat kejadiannya lama-lama. Pas dah salat itu, waktu anak muda, waktu siswa, noranya sih. Itu dia, setan yang bernama Khanzab yang kasih ingat ki. Nah, contohnya dikasih ingat seperti itu. Nah, sementara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidaklah. Kecuali bisa betul seperti itu. Contohnya kafir. Kalau naik ki, baru naik ki. Ya dia betul kesembah. Ya itu. Walaupun salah ki kafir. Ki apabila demikian. Tapi kalau misalnya terbayangi baru natolak lagi. Itu tidaklah. Kan terkadang siapa orang contohnya bisa khusyuk 100% dalam salatnya. Sementara setan itu menggoda kita. Luar biasa godaan. Setan ketika kita melaksanakan salat. Insya Allah Ta'ala tidak jatuh kepada penyembahan kepada selain Allah Ta'ala apabila terlintas di benaknya contohnya, diingatkan oleh syaitan di benaknya ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pasti dia menolaknya tidak Kan banyak orang juga itu bisikan-bisikan seperti itu yang terbayang di benaknya, ikuti asik terus, jauhnya sampai nanti bisa setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak benar ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi intinya insyaallah tidak jatuh kepada dosa yang sangat besar ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seperti tafakulan itu mengganggu keyakinan kita? Misalnya sebagian
Dai mengatakan kalau 1 Muharram itu minum susu malamnya, malam pertama, dengan harapan bahwasanya setahunnya itu putih bersih sebagaimana putih bersih susu. Kemudian yang kedua, apakah betul ada hari-hari yang tidak bagus dalam Islam? Misalnya orang tua kita kenal pakai neko di kaminya di situ. Ya, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti tadi pertanyaannya Ustaz Hasan, contohnya di 1 Muharram minum susu supaya bersih sepanjang tahun. Sekali lagi, yang seperti ini adalah sesuatu yang gaib, butuh dalil. Jadi, supaya orang bersih, supaya sehat sepanjang tahun, dilakukan ini sesuatu yang gaib, maka butuh dalil. Ketika tidak ada dalil, maka itu salah. Maka itu tidak salah, karena tidak ada dalil. Karena yang seperti ini kan sesuatu yang gaib. Gaib itu tidak boleh kita, bukan eksperimen, bukan apa. Akan tetapi khabari, sesuatu yang dengar dari Nabi. Berarti itu sesuatu yang salah. Tapi saya tidak mengatakan musyrik, karena rata-rata orang yang seperti itu, dia mengatakan Allah akan memberikan saya seperti ini apabila saya minum susu di awal Ramadan. Kita katakan itu salah. Walaupun ada ulama yang mengatakan syirkul asbab, kemusyrikan sebab, karena dia menggantungkan keberkatan kepada sesuatu yang tidak diberkati oleh Allah SWT. Contohnya itu, makanya saya katakan jangan seperti itu, kecuali yang kalau ada dalilnya. Contohnya yang diperdebatkan ulama, walaupun hadisnya dhaif, akan tapi beberapa ulama sampai menghasankannya, yaitu memberi makan di 10 Muharram. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man wassa'a ala ahlihi yawma Asyura wassa'allahu lahu baqiyata sanatihi." Siapa yang berlapang-lapang kepada keluarganya di 10 Muharram, hari Asyura, berlapang-lapang, apa artinya berlapang-lapang? Berlapang-lapang artinya bermurah-murah kepada keluarganya. Nah, belikan anaknya sepatu kah? Nah, belikan istrinya baju kah? Nah, belikan istrinya emas kah? Atau apalah seperti itu. Nabi mengatakan siapa yang berlapang-lapang dengan keluarganya di 10 Muharram, maka Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Ini diriwayatkan dari sekitar 7 sahabat, sampai seorang ulama namanya Al-Hafidhul Iraqi mengarang suatu buku untuk itu, Makhtut, dan membenarkan dan menghasankan hadis ini. Walaupun beberapa orang mengatakan ini kedaifannya luar biasa. Ini dari Ahlul Kubah, Syekhul Ibnu Taimiyah dalam Tidak Siratal Mustaqim mendaifkan itu. Yang diantara yang saya Ahmad Siddiq Al-Qumari, diantaranya Al-Baihaqi membenarkan itu. Jadi beda kalau seperti itu. Ini kan ada dalilnya, dan dia mengikuti ulama yang membenarkan dalil itu. Contohnya bahwasanya orang yang berlapang-lapang kepada keluarganya, maka di 10 Muharram maka akan dimudahkan rezekinya. Sama dengan tradisi sebagian masyarakat kita ya, bali pak dingin, bali apa. Itu penting dibenarkan niatnya. Apa maksudnya? Dingin-dingin rezeki kita, kiro supaya kiro, itu salah. Tapi kalau niatnya adalah untuk berlapang-lapang, kalau berlapang-lapang kan tidak usah pak dingin, karena banyak pak dingin tak. Nah, belikan saja piring, belikan saja emas, belikan apa dan sebagainya. Saya khawatir ya, tradisi ini muncul dari orang tua kita. Sebenarnya dalilnya itu, akan tetapi mundur-mundur generasi akhirnya melenceng. Karena apa batu dalil apabila malikiro di 10 Muharram, malipak barasa dan sebagainya. Sebenarnya itu yang ada anjurannya, dan ini pun sebagian ulama adalah berlapang-lapang, bermurah-murah kepada keluarga, belikan baju anaknya, belikan Quran untuk mengaji, berikan Quran ikra baru, berikan sepatu, istri berikan jilbab dan sebagainya. Itu yang dimaksud berlapang-lapang di 10 Muharram. Ini ada dalilnya, tapi ketika ada tidak dalilnya, itu penting. Dari mana kau tahu itu? Seperti itu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya apa yang kedua? Hari yang munahsim mustamir. Saya jelas tidak ada dalam agama Islam yang seperti itu. Tidak ada ajaran Nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika lewat di Gunung Uhud, beberapa orang sahabat kan pernah dikalah peperangan Nabi di situ. Beberapa orang anggap itu tempat tidak baik, Uhud. Akhirnya Nabi mengatakan, Uhud nuhibbuhu wa yuhibbuna. Jangan gunung ini kita cintai dia dan dia mencintai kita. Saking tidak dianjurkannya, padahal di situ hampir meninggal Nabiullah Muhammad SAW. Nabi mengatakan tidak boleh dikatakan ini tempat karlas atau tempat apa. Dia mencintai kita dan kita mencintai dia. Itu saking anunya ya. Jadi tidak ada insya Allah Ta'ala di antara hari-hari itu dikatakan hari-hari naas ya. Namun ada saja ya di antara pemikir, saya bukan pemikir ulama dengan penafsiran
fi yaumin nahsin mustamir. Nahsin, naas, mustamir terus menerus. Padahal itu kan tidak seperti itu anunya. Nahsin mustamir pada masanya itu. Ada yang mengatakan selama 10 hari. Angin topan itu yang ada yang mengatakan 12 hari. Itu mustamir seperti itu. Tapi mustamir sampai hari kiamat tidak ada seperti itu. Auzubillahi minasyaitonir. Tidak seperti itu. Jadi seperti itu anunya. Jadi agama Islam insyaallah tidak ada yang demikian. Saya tidak mau menyebutkan nama orang itu karena sangat Tapi bacalah tafsir Misbah pada penafsiran ayat itu. Kita akan heran karena beliau berpikiran seperti itu. Dan mengutip dari Tabatabai. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali kajian kita pada malam ini, dan ini sangat penting sekali karena ini soal akidah, karena yang jadi alatnya setan untuk menyesatkan kita itu, dan itu pekerjaannya iblis sampai masuk ke dalam Al-Quran. Saya dan depan belakang sampai kita menyesatkan manusia akidahnya. Ini pentingnya kita bicarakan yang soal akidah, dan mudah-mudahan dengan adanya dialog seperti ini, kajian seperti ini, akidah kita semakin kuat, tidak berkurang, bertambah atau terjaga. Amin. Mungkin itu saja untuk malam ini. Saya secara pribadi dan sekaligus tuan rumah dan mewakili Radius Muslim Banten mengucapkan banyak terima kasih Ustaz yang sudah bersedia membawakan kami pencerahan kajian, mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Insyaallah. Insyaallah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hadisnya itu? Izin pakai